Hai, welcome to Cinema Z. Halo guys, balik lagi sama Yaya. Apa kabar kalian para jombloers? Udah mulai musim hujan nih, kalian selalu jaga kesehatan ya. Mimin tahu kok kalian gak ada yang ngingetin, makanya Mimin ingetin. Oke, kali ini Yaya mau bawain alur cerita film yang berjudul The Suicide Squad, rilisan tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Bapak David Ayer dan dibintangi oleh Adewale Akinoye, Cara Delevingne, Jared Leto, dan Margot Robbie. Suicide Squad sendiri berkisah tentang para penjahat yang direkrut untuk melawan kejahatan. Oke, daripada berlama-lama dengerin Mimin ngebacot, kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Saya humble dan kalem, mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film berawal dari penjara rahasia Amerika Serikat. Di waktu makan siang, para petugas memberikan Floyd Lawton, alias T-shirt makan dengan lelucon komposisi makanan yang dia berikan. Karena T-shirt tidak terima, dia pun mengancam petugas yang akhirnya dia mengalami kekerasan oleh para petugas tersebut. Di sisi lain, ketika para petugas menghampiri Harley Quinn, dia menggoda petugas untuk bermain bersamanya. Tapi para petugas malah menyetrum Harley Quinn hingga akhirnya jatuh pingsan. Kemudian ada seorang yang bernama Amanda Waller, seorang spesialis yang mengawasi penelitian orang-orang dengan kekuatan, mendatangi Menteri Pertahanan untuk mengajukan proyek Star Force X untuk melindungi Amerika di saat Superman telah tiada. Di dalam proyek ini, Amanda menceritakan bahwa akan membawa 5 anggota yang berasal dari penjara rahasia. Anggota pertama yang akan dibawanya adalah Deadshot, pembunuh bayaran yang akan melakukan tugasnya dengan cepat dan tepat sesuai bayaran yang dia terima. Walaupun ia pembunuh bayaran yang paling elit, bukan berarti dia tidak akan memiliki kelemahan. Karena kebenarannya, ia ditangkap oleh Batman dengan menggunakan anaknya sebagai perangkap. Yang kedua adalah Harley Quinn, seorang psikiater yang jatuh cinta pada Joker. Untuk mendapatkan hatinya Joker, ia rela disiksa dengan menggunakan alat setrum yang ditempelkan pada kepalanya. It's your brain. Hingga mereka menjadi raja dan ratu di kota Gotham secara liar dan gila, demi mendapatkan semua yang mereka inginkan. Namun kebersamaan mereka pun harus sirna ketika Batman berhasil menangkap Harley Quinn yang tenggelam di dalam lautan. Yang ketiga ada Kapten Boomerang, seorang perampok handal asal Rusia yang pergi ke Amerika untuk merampok target baru. Namun hal itu harus selesai karena dia ditangkap oleh Flash. No honor among thieves, eh? Yang keempat El Diablo, seorang manusia pengendali api yang merasa dirinya raja dunia. Hingga akhirnya ia menyerahkan diri pada kepolisian karena telah kehilangan istrinya. Kemudian yang kelima ada Killer Eroge, seorang manusia yang mengalami kemunduran evolusi hingga menyebabkannya menjadi monster. Dan yang terakhir ada penyihir dunia lain bernama Enchantress. Dia terjebak dalam tubuh seorang arkeolog bernama Jun saat berkelana di dalam goa, yang tanpa disadari ia telah membuka segel kutukan dari penyihir tersebut. Namun hal itu bukanlah masalah, karena Amanda telah menemukan jantung milik Enchantress, yang secara otomatis Enchantress akan menuruti perintahnya. Di samping itu juga Amanda mengutus Kolonel Rick Flag yang akan menjadi pemimpin dari proyek tersebut. Keesokan harinya di Gedung Putih Washington, Amanda berhasil membuktikan penyihir yang ada di dalam tubuh Jun untuk meyakinkan Kolonel Keamanan Negara. Setelah itu, Amanda dan Flag mendatangi penjara rahasia untuk mengajak Harley Quinn, Killer Eroge, dan El Diablo untuk ikut dalam proyeknya. Mereka juga menguji kemampuan Deadshot dalam menembak. Di sini, Rick Flag menolak orang-orang tersebut untuk ikut ke dalam proyeknya. Tapi karena Amanda mengancam kelangsungan hidupnya Jun, mau nggak mau, ia pun mengikuti kemauannya. Sementara itu, Joker yang sudah mengetahui keberadaan Harley Quinn memutuskan mendatangi temannya untuk membantu dalam membebaskan Harley Quinn.
Di waktu yang sama ketika Rich Flang sedang mengawasi pacarnya, tiba-tiba saja Jun berubah menjadi penyihir dan pergi begitu saja. Untuk mengambil jantungnya di rumah Amanda, dan di saat dia ingin mengambil jantungnya, tiba-tiba saja dia mendengar bisikan dari ruangan tertentu, dan ternyata bisikan itu berasal dari kakaknya yang disegel dalam patung. Enchantress kemudian membuka segel tersebut dan menanamkan kepada seseorang. Akibat dari itu, kakaknya Enchantress pun mengamuk dan mengambil nyawa orang-orang yang tak bersalah untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian pada saat Jun sudah dalam keadaan normal, dia meminta tolong pada Flang untuk membunuh Enchantress, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Kolonel keamanan negara yang mengetahui kota Midway diserang pun langsung dengan cepat menyuruh Amanda untuk mengatasi penyerangan tersebut. Namun sayangnya karena mereka melawan penyihir, semuanya pun tewas di tempat. Di saat Flang menyuruh Jun untuk berubah, tiba-tiba saja dia kabur dan diselamatkan oleh kakaknya dengan kekuatan yang diberikan. Amanda yang mengetahui hal itu langsung mengutus Starford X untuk membunuh penyihir tersebut. Ia memerintahkan pasukannya untuk menanamkan sebuah chip pada leher anggotanya sebelum mereka semua dikumpulkan ke suatu tempat. Di sisi lain, Joker yang sudah dalam posisi untuk menyelamatkan Harley Quinn pun langsung menyerang tempat tersebut. This looks neat. Sesampainya di tempat perkumpulan, D-Shot, Harley Quinn, Killer Eroge, El Diablo, Kapten Boomerang, dan Slipknot menjadi satu tim yang memiliki nama The Suicide Squad. Di sini Flang ngasih tahu nih guys, bahwa chip yang ditanam pada leher mereka itu adalah sebuah bom nano yang bisa diledakkan kapan saja dengan menggunakan smartphone. Tak lama, Katana datang menjadi anggota tambahan untuk menjaga Rich Flang. Setelah itu mereka berangkat ke kota Midway dengan misi membunuh Enchantress. Di saat Harley Quinn menerima pesan dari Joker, tiba-tiba saja pesawat mereka ditembaki dan jatuh begitu saja. Kemudian pada saat mereka menuju titik pertempuran, Kapten Boomerang menghasut Slipknot untuk ikut bersamanya dan bilang kalau chip itu cuma gertakan dia saja. Di saat mereka berusaha untuk kabur, Kapten tertangkap dan hanya Slipknot yang berhasil kabur. Naasnya Flang meledakkan chip yang mengakibatkan Slipknot mati di tempat. Ia juga mengancam D-Shot jika tidak menurutinya. D-Shot yang mendengar hal itu pun kesal, maka dari itu dia berencana untuk membunuhnya dengan bantuan Harley Quinn. Sesamanya di tengah perjalanan mereka mendapatkan masalah karena dihadapi oleh pasukan yang dibuat oleh penyihir. Di saat D-Shot ingin membunuhnya, tiba-tiba saja pasukan penyihir itu menyerang dan terjadilah pertempuran yang tak bisa dihindari. Karena pasukan penyihir semakin banyak, mereka pun berhasil menangkap Flang. D-Shot yang melihat hal itu pun menyuruh Harley Quinn untuk menolongnya. Sementara itu D-Shot maju sendirian menghabisi semua pasukan penyihir. D-Shot yang merasa kejanggalan pun mulai mengerti kalau pasukan penyihir itu sebenarnya adalah manusia yang dijadikan tumbal untuk prajuritnya. Lalu di saat mereka melanjutkan perjalanan, secara mengejutkan Harley Quinn memecahkan toko untuk mengambil tas. Kemudian Flang meminta pertolongan kepada D-Shot untuk mengantarnya ke atas gedung dengan perjanjian kalau dia akan menjaga anaknya untuk tetap hidup dengan bahagia. Pada saat Harley Quinn melihat motor yang ada di hadapannya, seketika itu juga ia teringat dengan masa lalunya bersama Joker yang tidak menginginkan keberadaannya. Setelah itu, Harley Quinn mengganggu pikiran beberapa anggota timnya untuk mencari kesenangannya sendiri. Di saat mereka sampai di depan gedung, Flang meminta helikopter pada Amanda. Lalu tanpa mereka sadari, di saat memasuki gedung tersebut, ternyata gedung itu sudah dipenuhi para prajurit penyihir yang membuat mereka terpojok. El Diablo yang sedari tadi tidak ngapa-ngapain dibikin marah oleh D-Shot yang bikin dirinya mengamuk dengan membakar habis semua prajurit penyihir tersebut. Kemudian di saat Harley Quinn melihat ketinggian, dia teringat kembali dengan pengorbanan cintanya pada Joker saat menyeburkan diri ke dalam cairan kimia.
Sesamanya di suatu ruangan, Amanda memberitahu Frank bahwa Jun dapat membuat pasukan instan dengan waktu yang sangat cepat. Deadshot yang mengetahui hal tersebut nampak kecewa dan tidak percaya kalau Frank telah menipunya hanya untuk menyelamatkan Amanda. Di saat mereka semua bertemu dengan Amanda, mereka nampak kaget dan tidak percaya bahwa yang mereka selamatkan adalah seseorang yang telah menangkap mereka. Mereka pun berencana untuk membunuhnya. Namun sayang hal itu tidak bisa karena Amanda memegang smartphone yang dapat membunuh mereka semua. Ketika mereka menghampiri pesawat, tiba-tiba saja pesawat itu malah menembaki mereka. Ternyata pesawat tersebut telah dibajak oleh Joker untuk menyelamatkan Harley Quinn. Di saat chip Harley Quinn telah dinonaktifkan, dia pun langsung kabur untuk menghampiri Joker. Amanda yang melihat itu menyuruh Deadshot untuk membunuhnya dengan kontrak kebebasan. Deadshot yang sudah merasa Harley Quinn adalah temannya dengan sengaja dia melesetkan tembakannya untuk menyelamatkan Harley Quinn. Namun sayang hal itu tidak berlangsung lama, karena Amanda menyuruh pasukannya untuk menembak pesawat Joker. Joker yang melihat keadaan yang semakin memburuk langsung mendorong Harley Quinn agar dirinya bisa selamat. Harley Quinn pun nampak sedih atas kehilangan pacarnya. Lalu ketika Amanda melanjutkan perjalanannya, dia diserang oleh pasukan penyihir yang membuat pesawatnya terjatuh untuk mengambil jantung penyihir tersebut. Kemudian di saat mereka akan menyelamatkan Amanda, mereka pun bertemu dengan Harley Quinn yang sedang dalam keadaan sedih. Sesamanya di pesawat yang Amanda naiki, dengan tidak sengaja Deadshot melihat koper yang di dalamnya berubah berkas-berkas penting. Dan sejak itulah Deadshot kecewa pada Frank. Frank yang sudah tidak bisa menutupi apa-apa pun bercerita bahwa 3 hari yang lalu kota Midway telah diserang oleh penyihir. Lalu Amanda mengutus Jun dan dirinya untuk bisa mengatasi penyerangan tersebut. Namun siapa sangka pada hari itu Jun dikendalikan dan pergi meninggalkannya. Sontak mereka yang baru tahu hal itu pun pasrah dan pergi minum amer untuk meninggalkan Frank sendirian. Di dalam bar, El Diablo menceritakan masa lalunya. Dia menyadari kalau dirinya semakin kuat sebab bertambahnya usia. Dia dapat membunuh semua orang yang menghalanginya mencapai tujuan, hingga pada akhirnya dia kehilangan kendali dan membunuh istri dan anak-anaknya. Tak lama kemudian, Frank menghampiri mereka dan menghancurkan smartphone untuk membebaskan mereka dari ancaman chip. Frank juga memberikan surat pada Deadshot yang berasal dari anaknya. Mengetahui kalau Frank menyimpan surat-surat dari anaknya selama ini, Deadshot sungguh berterima kasih padanya dan memutuskan untuk menolong agar bisa membunuh penyihir tersebut. Di saat mereka sudah mendekati titik koordinat, Frank berencana untuk membunuh penyihir besar terlebih dahulu menggunakan bom yang ia tinggal di stasiun bawah tanah. Maka dari itu Killer Crouch langsung berenang untuk mengambil bom tersebut. Di sisi lain, mereka mendekati titik koordinat dengan melewati stasiun bawah tanah. Desha juga meminta El Diablo untuk mengamuk sejadi-jadinya agar bisa mengalahkan penyihir tersebut. Sesampainya di sana, mereka nampak kaget ketika melihat sihir yang dihasilkan oleh Enchantress begitu besar. Dan tak lama kemudian, Enchantress yang sudah mengetahui keberadaan mereka pun langsung memanggilnya, serta mengajak mereka bergabung untuk menjadi bagian dari prajuritnya. Enchantress juga menggunakan kekuatannya dengan memperdaya mereka dengan kehidupan yang mereka inginkan. Beruntungnya hal itu tidak mempan pada El Diablo yang langsung menyadarkan rekan satu timnya agar tidak terkena tipu daya Enchantress. Dan pertempuran mereka pun dimulai. El Diablo yang tidak mau kehilangan teman-temannya pun langsung mengamuk menjadi monster api untuk mengalahkan penyihir besar. Di sisi lain, di saat bom sudah dalam posisi, El Diablo mengorbankan dirinya untuk bisa membunuh penyihir besar tersebut. Setelah itu, Enchantress pun mengamuk dengan mengaktifkan senjatanya dan langsung menyerang. Akibatnya mereka pun terpojok, lalu mereka pun saling bekerja sama untuk melindungi satu sama lain. Kemudian Enchantress memberikan tawaran terakhir pada mereka, dengan menjanjikan hidup mereka akan damai. Harley Quinn yang mendengar hal tersebut pun tertarik dan langsung menghampirinya. Ketika Harley Quinn sudah berada di hadapannya, Harley Quinn langsung mengambil pedang dan membelah dadanya untuk mengambil jantungnya. Di saat kesempatan itu datang, mereka pun langsung melemparkan bom pada senjata milik penyihir.
dan meledakannya dengan tembakan. Setelah itu, Frank langsung membunuh Enchantress dengan menggunakan jantungnya yang ternyata hal itu berhasil untuk mengembalikan June. Kemudian, secara tiba-tiba Amanda datang dan mengabulkan semua permintaan yang mereka inginkan. Hari berganti di show telah bertemu dengan anaknya, dan kehidupan mereka di dalam penjara berubah drastis. Tapi tak lama kemudian, secara mengejutkan Joker datang dan menyelamatkan Harley Quinn. Kemudian, film pun selesai. Thank you guys sudah mampir ke channel Sinemasi. Semoga kalian selalu sehat ya. Semangat bagi kalian yang gak disemangatin. Mimin pamit undur diri and see you. Bye-bye.